Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederalun, SerambiNews.com bertemu lagi kita dalam acara Serambi Podcast Bincang-Bincang. Hari ini saya sudah di kantor Satpol PP dan WH Banda Aceh, sudah bersama Kasatpol PP, WH dan Banda Aceh, Pak Muhammad Hidayat. Selamat sore Pak. Sore, Pak Nasir. Hari ini mungkin sesuai dengan ini kenapa saya di kantor Satpol PP, mungkin kita akan mengangkat tema bincang-bincang podcast kita soal taat hukum, taat protokol kesehatan. Perlu diketahui dalam hampir sebulan terakhir ini personel Satpol PP Banda Aceh ini disibukkan dengan penerapan perwal tentang disiplin protokol kesehatan. Jadi hampir saban hari ini anggota Satpol PP mungkin disibukkan, semua publik sudah tahu tentang razia dan juga menyambangi warung-warung kopi untuk melaksanakan penertiban ketaatan terhadap protokol kesehatan. Mungkin langsung aja Pak Hidayat, seperti apa Pak mungkin kondisi kegiatan personil kita nih di lapangan setelah perwal ini disahkan? Baik, terima kasih Pak Nasir. Dapat kami sampaikan bahwa sejak pandemi COVID ini mewabah di Indonesia dan Aceh khususnya, terhitung akhir Maret kemarin, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melalui Wali Kota Banda Aceh memerintahkan tim gugus tugas, ya, di mana Satpol PP masuk sebagai salah satu bidang penegakan hukum terhadap pelanggar COVID itu sendiri. Yang intinya kita ingin mendisiplinkan masyarakat agar masyarakat ini benar-benar mematuhi 4M, ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Pada masa April sampai menjelang akhir Agustus kemarin, pemerintah Kota Banda Aceh sudah mengeluarkan 2 peraturan wali kota. Yang pertama, Perwal nomor 20 tahun 2020, itu tentang usaha penyelenggaraan makanan dan minuman dalam rangka mencegah COVID-19 di Kota Banda Aceh. Yang kedua, peraturan wali kota nomor 24, ada perubahan di 25, itu tentang penggunaan masker, yang khusus penggunaan masker. Dan itu sudah kita lakukan dari April sampai menjelang akhir Agustus. Di awal September, karena instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dalam rangka penegakan hukum COVID-19 ini, pemerintah kota mengeluarkan lagi satu perwal nomor 51 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum dalam rangka COVID-19 di Kota Banda Aceh, yang akhir-akhir ini sangat gencar kita lakukan dalam rangka dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Kita menjalankan perwal khusus karena memang di perwal awalnya itu memang tidak ada tindakan khusus kepada masyarakat. Jadi tindakan, ya, hanya sifatnya kita mendata, ya, terus kita tidak berikan pelayanan publik, mungkin kita suruh putar balik kalau dia memang tidak memiliki identitas, terutama mungkin warga Aceh besar yang memang warga di luar Banda Aceh lah, ya. Siapapun yang masuk ke Kota Banda Aceh itu kita lakukan hal seperti itu. Tapi dengan Perwal 51 ini tindakannya lebih tegas sesuai dengan instruksi Presiden. Kita akan berikan sanksi sosial dan sanksi administrasi. Begitu juga dengan pelaku usaha. Pelaku usaha itu yang tidak melengkapi, yang tidak mematuhi 4M tadi, kita akan kenakan sanksi administrasi. Kalau untuk usaha kecil itu 250.000 dan usaha menengah ke atas itu 500.000. Dan ini sudah kita lakukan
dalam penerapan Perwa 51 ini kita sudah membuat schedule-nya sampai Desember nanti. Ya, kita memang terus lakukan razia-razia, bisa seminggu 4 atau 5 kali, dan bahkan Pak Wali Kota menginstruksikan menambah lagi jadwal razia itu di tempat-tempat wisata seperti di Ulele. Jadi di Ulele ini kita sudah buat jadwal Sabtu Minggu itu wajib kita lakukan, karena memang di Ulele itu ramai sekali warga yang berkunjung, yang mungkin melihat suasana pantai ya, mungkin ada ya melihat matahari. Dan di sana banyak keramaian ya. Ya, dan di situ banyak keramaian, dan memang lokasinya memang view-nya sangat bagus kan. Kita fokuskan di sana kalau Sabtu Minggu. Ya, Sabtu Minggu sampai akhir Desember nanti kita akan terus fokus ke sana. Jadi berarti Ulele ini kita selama ini melihat di sana juga banyak yang belum menerapkan atau bagaimana? Ya, biasa. Ini kan sebenarnya kita menerapkan perwal ini bukan semata-mata mencari-cari kesalahan dan menghukum masyarakat, tapi kita lebih daripada memberikan edukasi lah ya kepada masyarakat bahwa 4M ini sudah akan ke depan ini akan menjadi kebiasaan hidup kita. Karena kita juga tidak tahu pasti kapan COVID ini berakhir. Walau memang kita dengar di media-media bahwa di awal Januari nanti mungkin baru ada vaksinnya, tapi informasi ini belum bisa kita pastikan, karena kita juga akan mungkin melihat bagaimana perkembangan uji klinis yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Kalau ini berhasil mungkin bisa cepat, tapi kalau tidak berhasil ini kan bisa menjadi lama dan kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Karenanya kita menyarankan kepada masyarakat 4M ini benar-benar dipatuhi ketika masyarakat keluar dari rumah. Pak, memang selama ini selain Sabtu Minggu, misal Sabtu Minggu, kita ini aksi yang kita lakukan oleh personel kita ini seperti apa aja Pak? Selain misal Sabtu Minggu menyasar tempat wisata, kalau hari-hari biasa itu seperti apa? Kita datangi yang paling sering itu kita lihat merazia di jalan dan menyambangi warung-warung kopi ya dan kafe. Kalau yang itu apa aja mungkin Pak? Yang memang sasaran kita malah kemarin dalam rapat Forkopimda terakhir hari Senin kemarin, Forkopimda meminta agenda untuk kita lakukan razia itu di wilayah perbatasan. Di wilayah perbatasan ya mungkin kalau di Banda Aceh antara Kecamatan Lombata ya dengan wilayah Aceh besar, di pintu masuk, terus di Siakuala ya mungkin di Simpang Mesra, kalau di Jaya Baru itu mungkin di Lampung, dan Ulele sendiri ada perbatasan, dan di tempat-tempat lain yang memang ini menjadi target kita. Karena kita ingin, apalagi 2 hari yang lalu Banda Aceh sudah masuk zona merah, ya. Walau sebelumnya kita zona orange, tapi 2 hari yang lalu kita sudah masuk lagi zona merah. Ini saya pikir perintah dari Forkopimda ini memang harus kita lakukan. Jadi ketika di perbatasan kita lakukan razia, mungkin katakanlah warga-warga yang bukan warga Banda Aceh ini akan mengetahui bahwa kalau masuk di Banda Aceh ini wajib menggunakan masker. Nah, jadi image seperti itu yang ingin kita sampaikan ya ke masyarakat bahwa ya masuk Banda Aceh ini wajib pakai masker. Di samping itu juga kita akan ini di jalan-jalan ya mungkin terus akan kita lakukan seperti saya sampaikan tadi sampai akhir Desember mungkin, terus di kafe-kafe dari mulai pelaksanaan perwali tanggal 15 September kemarin sampai dengan kemarin sore itu sudah kita lakukan 15 kali razia. Ya, samping mungkin kita juga akan membackup tim razia di kecamatan-kecamatan. Jadi kafe-kafe itu juga menjadi target kita. Yang selama ini kalau yang sudah kita lakukan itu ada sekitar 40 sampai 50 kafe yang sudah kita masuk, baik itu malam maupun sore hari. Karena kalau pagi masih sepi, tapi rata-rata memang paling ramai itu malam sore ya. Mulai sore ya, habis jam kerja biasanya mulai kafe itu mulai ramai sampai malam. Jadi target kita terus kita lakukan bagi kafe-kafe yang memang belum kita masuki.
sebenarnya pada tahap April sampai Agustus kemarin kita sudah semuanya memasuki KPKP, dan itu sosialisasi sudah kita terus kita sampaikan, cuman belum ada sanksi yang tegas.